Anybody home? Yo yo yo, what's up sobat gabut, terus balik nah be aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Piye kabare para pengguna motor Beat, masih so sweet kan? Oke, di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita film action asal Amerika yang berjudul Bulletproof Monk. Film ini rilis pada tahun 2003 yang menceritakan tentang seorang pencopet muda yang dilatih bela diri kungfu oleh seorang biksu tanpa nama. Tujuan sang biksu melatihnya kungfu agar si pemuda ini bisa menjaga sebuah gulungan pusaka yang akan diwariskan kepadanya. Nah, gimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los! Berlatar belakang di Tibet, Cina tahun 1943, terdapat seorang guru dan murid sedang melakukan pertarungan persahabatan, di mana sang guru melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk membuktikan apakah muridnya ini benar-benar layak menjadi the next master. Pertarungan yang berjalan sengit pun akhirnya dimenangkan oleh sang murid. Untuk si murid ini sendiri tidak dijelaskan siapa namanya, tapi untuk memudahkan memahami alurnya, kita sebut saja Biksu Chow. Nah, karena Biksu Chow ini telah memenuhi 3 ramalan suci, kemudian ia pun diangkat menjadi pewaris sekaligus penjaga sebuah gulungan pusaka tertinggi, yang mana jika gulungan tersebut dibaca oleh orang yang tepat, maka ia akan mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat dan tak tertandingi. Itulah sebabnya sang master menjaga gulungan tersebut selama 60 tahun hingga dirinya menemukan orang yang tepat. Dan kini Biksu Chow lah yang terpilih untuk menjaganya. Lalu sang master pun mentransferkan seluruh kekuatannya kepada Biksu Chow. Setelah selesai melakukannya, sang master pun berubah menjadi tua. Karena faktanya gulungan itu bisa bikin awet muda. Tak lama kemudian datanglah sekumpulan tentara Jerman yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Staker, di mana Staker ini berniat akan mengambil gulungan pusaka tersebut. Lalu para tentara itu pun menembaki semua biksu yang ada di sana. Sampai-sampai sang master pun harus terkena beberapa tembakan di tubuhnya. Karena sudah tak memiliki kekuatan lagi, sang master pun akhirnya tewas. Namun sebelum itu, ia memberi pesan kepada Biksu Chow untuk selalu menjaga gulungan itu hingga menemukan orang yang tepat. Tanpa banyak pikir, Biksu Chow pun langsung mengambil gulungan tersebut, dan kemudian ia menghajar semua tentara Jerman hingga tersisa Staker sendirian. Lalu Staker pun terus menembaki Biksu Chow hingga membuatnya terpojok di samping jurang. Di sini Biksu Chow memilih untuk kabur dengan menjatuhkan dirinya ke jurang, dan hal itu tentu saja membuat Staker sangat marah karena dirinya gagal dalam mengambil gulungannya. Singkat cerita, 60 tahun kemudian, terdapat pencopet muda yang bernama Carl sedang menjalankan aksi pencopetannya di sebuah stasiun. Di sini, Carl sempat ketahuan polisi, akan tetapi ia berhasil kabur. Sementara itu, di luar stasiun, Biksu Chow ternyata telah berada di Amerika, dan nampaknya ia masih saja dikejar-kejar oleh para pemburu gulungan pusaka. Mengetahui hal itu, ia pun langsung
langsung melarikan diri ke dalam stasiun. Di dalam, Biksu Chow tak sengaja bertabrakan dengan kar. Kemudian mereka berdua yang melihat kaki anak kecil terjepit di rel kereta api pun langsung menolongnya. Nah, dari sini Biksu Chow melihat kebaikan hati dari seorang kar, karena hanya karlah yang ikut turun membantunya, padahal ada banyak orang di sana. Setelah itu, Kar dan Biksu Chow pun berkenalan, dan ketika mereka berdua akan berpisah, Kar pun mengambil gulungan pusaka yang ada di tas milik Biksu Chow. Pada saat Kar akan pulang, tiba-tiba ia dipukul oleh sekelompok pria. Lalu ia pun dibawa ke sebuah tempat. Ternyata mereka ini merupakan kelompok pencopet yang menguasai wilayah stasiun, dan nampaknya mereka tak suka dengan Kar yang melakukan pencopetan di stasiun tanpa seizin mereka. Lalu sang pemimpin kelompok itu menyuruh Kar untuk memberikan semua hasil copetannya. Namun di sini Kar yang telah kehilangan hasil copetannya setelah bertabrakan dengan Biksu Chow tadi, kemudian memberikan satu-satunya barang copetan yang tersisa, yakni gulungan pusaka. Sang pemimpin yang tak tertarik dengan gulungan itu pun langsung membuangnya, yang mana kemudian gulungan itu diambil kembali oleh Biksu Chow. Ternyata Biksu Chow telah membuntuti Kar sejak tadi. Lalu ia pun menyaksikan Kar dikeroyok oleh kelompok pencopet tersebut. Nampaknya Biksu Chow melihat ramalan suci ada pada diri Kar, akan tetapi ia belum begitu yakin. Sementara itu, ketika sang pemimpin benar-benar akan menghajar Kar, tiba-tiba salah satu cewek anggota kelompok tersebut meminta sang pemimpin untuk berhenti menghajarnya. Dan akhirnya Kar pun pulang ke tempat tinggalnya, sekaligus tempat kerjanya juga, di sebuah bioskop tua yang bernama Golden Place. Di sini Kar tinggal bersama bosnya, yaitu pria tua asal Jepang yang bernama Mr. Kojima, yang mana Kar telah menganggap kalau Mr. Kojima ini seperti ayahnya sendiri, karena ia telah bersedia menerima Kar untuk bekerja dan tinggal di sini. Saat Kar akan mengambil minuman, ia pun dikagetkan dengan munculnya Biksu Chow kembali. Ternyata Biksu Chow ini masih penasaran dengan sosok Kar, maka dari itu ia pun terus mengikutinya. Lalu Kar pun mencoba untuk mengusirnya, akan tetapi Biksu Chow tidak mau pergi. Dengan terpaksa Kar pun memutuskan untuk mengusirnya dengan cara kekerasan. Melihat kemampuan Biksu Chow yang begitu hebat, akhirnya Kar pun menyerah. Lalu Kar bertanya mengenai Biksu Chow yang dikejar banyak orang pada waktu di stasiun. Biksu Chow pun tidak menjawab. Kemudian tanpa ada rasa dosa, ia pun langsung tidur di kasur milik Kar. Di sisi lain, cewek yang telah menyelamatkan Kar pada waktu itu nampaknya sudah muak dengan kelompok pencopet. Kemudian ia pun pergi meninggalkan mereka. Nah, cewek itu bernama Jet. Saat akan pergi, Jet sadar bahwa kalungnya telah hilang. Sontak, ia pun merasa kalau Karlah yang telah mengambil kalungnya pada saat mereka berdua sedang bertarung. Keesokan paginya, terdapat sebuah mobil mewah yang sedang menuju ke suatu tempat. Dan ternyata orang yang ada di dalam mobil itu adalah Stalker yang sudah dalam keadaan keriput. Nampaknya Stalker ini masih memiliki ambisi untuk memiliki gulungan pusaka yang bisa membuat dirinya kembali muda itu. Di sini ia menyuruh cucu perempuannya yang bernama Nina untuk mencuri gulungan itu dari Biksu Chow.
Jadi, orang-orang yang mengejar Biksu Chow pada waktu itu adalah para anak buah Nina. Shin beralih ke Kar yang kembali menjalankan aksi pencopetannya. Namun kali ini ia digagalkan oleh Biksu Chow, di mana sang biksu mengembalikan kembali barang milik orang yang baru saja dicopet Kar. Tak lama kemudian, datanglah Jet yang meminta Kar untuk mengembalikan kalungnya, karena kalungnya ini merupakan benda berharga peninggalan ibunya. Saat Jet sedang berbicara dengan Kar, tiba-tiba Biksu Chow melihat para anak buah Nina. Sontak ia pun langsung lari. Di sini Kar membantu Biksu Chow dalam aksi kejar-kejaran tersebut. Ketika sudah terpojok, mereka pun masuk ke sebuah rumah milik orang Asia, yang mana kemudian keluarga itu membantu menyembunyikan Kar dan Biksu Chow di bawah basement. Tak disangka, basement tersebut merupakan markasnya para biksu. Di sini, Biksu Chow yang sudah menjadi master pun disambut dengan baik oleh para biksu yang ada di sana. Lalu, sang ketua biksu di basement tersebut mengajak Biksu Chow untuk berunding mengenai penerus dari gulungan pusaka. Sang ketua meminta untuk menjadikan salah satu muridnya sebagai penerus dari gulungan itu. Akan tetapi, Biksu Chow menolaknya karena ia memiliki penilaian sendiri bahwa setiap orang bisa menjadi penerus dari gulungan pusaka asalkan orang tersebut memenuhi ramalan. Dan nampaknya ia sudah tertarik dengan Kar, dikarenakan sikap dari Kar menunjukkan orang yang layak menjadi penerus gulungan sesuai ramalan. Mendengar hal itu, sang ketua biksu pun hanya bisa terdiam. Lalu Biksu Chow mengajak Kar pergi ke sebuah gedung kosong untuk melatihnya kungfu. Setelah selesai latihan, tiba-tiba datanglah sebuah helikopter yang langsung menembaki mereka berdua. Ya, hal tersebut merupakan aksi dari para anak buah Nina. Karena sudah dikepung, mereka berdua pun pergi ke atas gedung. Kemudian, Biksu Chow berniat akan melumpuhkan semua orang yang ada di helikopter. Tapi sebelum itu, ia menitipkan gulungan pusakanya kepada Kar. Tanpa banyak pikir, Biksu Chow pun langsung melompat masuk ke dalam helikopter dan melumpuhkan mereka semua. Sang pilot yang sedang dihajar Biksu Chow pun menembakkan helikopternya ke berbagai arah, yang mengakibatkan sebuah parabola besar terjatuh, di mana kabel dari parabola itu nyangkut di kaki Kar hingga menyeretnya ke tepi gedung. Untungnya Kar masih bisa selamat dengan bergelantungan, akan tetapi gulungan pusakanya tidak bisa diselamatkan dan jatuh ke bawah. Kemudian datanglah Nina mengambil gulungan tersebut. Waduh, tamat sudah riwayat. Nah, setelah kejadian itu, Kar pun meminta maaf kepada Biksu Chow mengenai gulungannya. Dan ia sudah tidak mau menjadi muridnya Biksu Chow lagi, karena ia menganggap bahwa dirinya ini bukanlah seorang pahlawan, melainkan hanyalah seorang pencopet handal. Mendengar hal itu, Biksu Chow pun akhirnya mau menjelaskan semuanya, agar Kar ini masih mau menjadi muridnya. Di sini, Biksu Chow bilang bahwa dalang dari orang-orang yang selama ini selalu mengejarnya adalah Staker, dan ia juga memberitahu Kar bahwa gulungan pusaka ini bisa memberikan kekuatan yang sangat dahsyat. Di sisi lain, Nina pun memberikan gulungannya kepada Staker, dan pada saat Staker akan membacanya, ia pun kaget melihat isi dari gulungan tersebut hanyalah sebuah resep Indomie tanpa micin. Nah loh, ternyata Biksu Chow telah menyalin semua isi dari gulungan tersebut ke tubuhnya dan juga otaknya. Jadi, sebagian isi dari gulungan tersebut ditulis di tubuhnya, dan sebagiannya lagi
dihafal di pikirannya, karena ia merasa dengan cara itulah isi gulungan tersebut akan aman. Sementara itu, Nina yang gagal pun datang ke Golden Place untuk mencari Carl dan juga Biksu Chow. Namun di sana ia tidak menemukannya. Dengan rasa kesal, akhirnya ia pun membunuh Mr. Kojima. Beberapa jam kemudian, Carl dan Biksu Chow pun tiba di Golden Place. Saat masuk ke dalam, mereka berdua melihat kondisi ruangan yang sudah berantakan. Dan ketika naik ke lantai 2, mereka pun menemukan Mr. Kojima yang sudah tewas. Terlihat Carl pun sangat amat sedih, karena hanya Mr. Kojima lah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Di sini, Biksu Chow nampak merasa bersalah karena telah melibatkan Carl, sampai Mr. Kojima harus menjadi korban. Kemudian ia pun memutuskan untuk pergi menjauh dari Carl dan tidak akan melibatkannya lagi dalam masalah ini. Setelah itu, Carl mengambil semua barang-barangnya dan memutuskan untuk mencari Biksu Chow, karena ia ingin perjuangannya bersama Biksu Chow selama ini harus terbayarkan. Lalu ia pun pergi ke basement markasnya para biksu. Di sana ia menemukan Biksu Chow. Kemudian ia bilang, "Aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Jadi kita berdua harus menyelesaikan masalah ini bersama-sama." Mendengar hal itu, Biksu Chow pun akhirnya mau menerima Carl sebagai muridnya kembali. Tak lama kemudian, datanglah Nina beserta para anak buahnya, di mana Nina mengetahui basement ini dari salah satu biksu yang berkhianat karena menginginkan gulungan itu juga. Akan tetapi, di sini Nina tidak menemukan Biksu Chow karena Biksu Chow telah kabur lewat terowongan bawah tanah bersama Carl. Sementara itu, semua biksu yang ada di basement tersebut dibawa ke markasnya Staker. Nampaknya, Staker telah mengetahui kalau Biksu Chow sudah menghafal gulungannya, dan ia membuat sebuah mesin yang bisa membaca otak dari seseorang, yang mana mesin tersebut akan ia gunakan kepada Biksu Chow. Tapi sebelum itu, ia mengetesnya terlebih dahulu kepada salah satu biksu, dan tentu saja otak biksu itu tidak memiliki informasi apa-apa mengenai gulungan pusaka. Shin beralih ke Biksu Chow dan Carl yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya Jet untuk bersembunyi di sana. Sesampainya di rumahnya, mereka pun kaget melihat rumahnya yang besar dan banyak penjaganya. Lalu mereka pun langsung menyusup masuk ke rumahnya secara sembunyi-sembunyi. Mereka berdua yang sudah berada di dalam pun bertemu Jet di ruang tamu. Di sini, Carl yang masih bingung kemudian bertanya mengenai identitas asli dari Jet. Lalu Jet pun menjelaskan semuanya, bahwa dirinya ini anak dari seorang mafia Rusia. Namun saat ini ayahnya sedang dipenjara selama 20 tahun. Nah, oleh karena itu ia menjadi anak jalanan, karena selama ini ia merasa nyaman ketika hidup di jalanan. Tiba-tiba Biksu Chow teringat dengan salah satu ramalan yang secara tidak langsung terjadi di sini, yang berbunyi dia akan bertemu cintanya di sebuah istana. Tak lama setelah itu datanglah Nina yang langsung melemparkan sebuah bom. Anjing, udah datang itu cewek. Di sini Biksu Chow terkena tembakan bius yang membuatnya langsung pingsan. Lalu Nina membawanya ke markas Staker. Carl tak mau tinggal diam. Ia berniat akan menyusul ke markas Staker untuk menyelamatkan Biksu Chow. Dan nampaknya Jet pun bersedia membantunya, di mana ia mengambil semua koleksi mainan tempur milik ayahnya. Setelah semuanya siap, mereka berdua pun berangkat. Dan ketika tiba di sana, mobil anti pelurunya pun langsung ditembaki para anak buah Nina. Ternyata Carl dan Jet tidak berada di dalam mobil tersebut. Mereka berdua telah mengendalikannya dari kejauhan.
Di sisi lain, Biksu Cho yang dalam keadaan terikat pun didatangi oleh Nina, di mana Nina ini berniat akan menyeken semua tulisan yang ada pada tubuh Biksu Cho. Setelah terseken, Stacker pun mulai membaca tulisannya. Sontak, ia pun langsung merasakan efek dari kekuatan gulungan itu, di mana sekarang wajah Stacker berubah menjadi lebih muda, seperti 60 tahun yang lalu. Setelah itu, Stacker menyuruh Biksu Cho untuk menyebutkan bait terakhir yang ada di pikirannya. Akan tetapi, Biksu Cho memilih untuk diam dan tak menyebutkan apa-apa. Alhasil, Stacker pun membawanya ke mesin pembaca pikiran agar bait terakhir yang ada di otak Biksu Cho bisa diketahui. Ketika Stacker sedang menyeken isi otak dari Biksu Cho, tiba-tiba datanglah Kar yang langsung menyerangnya. Nampaknya Biksu Cho berhasil melepaskan diri dari mesin itu, dan terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga, hingga membuat Kar harus terjatuh tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, untuk Jet sendiri, ia sedang bertarung dengan Nina di terowongan bawah tanah, yang mana akhirnya pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Jet. Kemudian ia pergi ke markas Stacker dan menyelamatkan semua biksu yang terikat di mesin pembaca pikiran. Kembali ke Biksu Cho yang sedang bertarung dengan Stacker. Pada saat Biksu Cho sudah terpojok, muncullah Kar yang bangkit dari reruntuhan itu. Nampaknya Kar tidak bisa mengimbangi Stacker yang sudah memiliki sebagian kekuatan dari gulungan pusaka. Di sini, Stacker memberikan pilihan kepada Biksu Cho untuk menyelamatkan Kar atau memberitahu bait terakhirnya. Namun, Biksu Cho lebih memilih untuk memotivasi Kar dengan mengatakan, "Kau harus yakin bahwa kau bisa mengalahkannya." Dengan kata-kata motivasi tersebut, akhirnya Kar pun bisa mengalahkan Stacker dengan sekali tendang. Sebelum Stacker terjatuh, ia sempat ditolong oleh Biksu Cho, di mana Biksu Cho menawarinya kesempatan untuk berubah. Akan tetapi, ia tidak mau dan lebih memilih untuk melepaskan diri jatuh dari gedung itu. Setelah itu, Biksu Cho pun mengatakan kepada Kar di depan para biksu lainnya bahwa kaulah orang yang pantas menjadi penerus dari gulungan pusaka. Karena ketika Kar menolong mereka semua, berarti ia telah memenuhi ramalan ketiga. Lalu Biksu Cho pun mentransferkan seluruh kekuatannya kepada Kar. Setelah selesai, Biksu Cho pun kini berubah menjadi kakek tua. Tiba-tiba muncullah Stacker yang ternyata masih hidup, di mana ia menembakkan pistolnya ke arah Biksu Cho. Namun di sini Jet memasang badan untuk melindungi Biksu Cho. Kar yang baru saja mendapatkan kekuatan pun langsung mengetesnya kepada Stacker, dan akhirnya Stacker pun mati untuk selama-lamanya akibat tertimpa reruntuhan patung. Di sini terlihat Kar sangat sedih karena Jet telah tertembak. Lalu ia melihat sebuah tulisan ada pada tubuh Jet. Kemudian Biksu Cho menjelaskan bahwa Kar dan Jet lah penerus dari gulungan tersebut, karena mereka berdua selalu berada di tempat yang sama saat ketiga ramalan terpenuhi. Lalu Jet pun terbangun sambil memperlihatkan peluru yang berada di tangannya, dan kemudian mereka pun Dahlah. Di akhir film diperlihatkan Kar dan Jet datang menghampiri Biksu Cho. Di sini Biksu Cho berniat akan memberitahu bait terakhir dari gulungan pusaka, di mana ia membisikkan ke telinga mereka dengan dua bagian bait yang berbeda. Tujuan sang biksu membedakan isi baitnya agar mereka berdua terus bersatu. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye bye.